Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arisetia. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu tentang buku besar, melanjutkan dari tugas minggu lalu tentang jurnal umum. Di sini, sebelum saya menjelaskan hasil dari pekerjaan saya, di sini saya akan menjelaskan apa sih buku besar itu. Buku besar merupakan kumpulan atau transaksi yang termuat pada saldo bulan lalu dan transaksi pada bulan ini. Dan kita akan mengelompokkannya atau menggolongkannya pada di buku besar ini. Di sini format yang sudah Bapak berikan. Di sini Bapak sudah memberikan daftar saldo pada bulan lalu dan kita akan menggabungkannya dengan transaksi pada bulan ini yang tertulis di jurnal umum dan akan kita golongkan di buku besar ini. Di sini yang pertama yaitu kas pada perusahaan studio status yang kita tulis pada tanggal 31 Juli 2013. Di sini kas di BNI yang pertama saldo dari bulan lalu yaitu sebesar 9.160.060 yaitu berasal dari daftar saldo bulan lalu yaitu yang di kita tulis pada tanggal 1 Juli yang berada di debit, saldo debit. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli yaitu ada transaksi kas pada tanggal 1 Juli yaitu setoran modal. Di sini berada di jurnal umum Pak itu Yoyo sekaligus pemilik perusahaan studio foto status menambahkan modalnya di perusahaannya sebesar 2.500. Jadi ini berada di kas karena ada setoran modal dan berada di debit. Jadi di sini 9.160 ditambah 2.500 jadi bertambah yaitu sebesar 11.660. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli membayar sewa kantor. Di sini membayar beban membayar sewa kantor yang pada tanggal 1 Juli ini yang berada di sini di kas yaitu berada di kredit karena kita mengeluarkan uang. Jadi di sini membayar sewa kantor sebesar 100.600. Jadi di sini karena ini berada di kredit, jadi yang berada di debit ini kita kurangkan. Jadi kita akan menambahkan pengurangannya. Jadi 11.660 dikurang 1.600 menjadi 10.060. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juli juga membayar sewa kendaraan. Ini kita mengeluarkan uang yang berada dan kita tulis berada di kredit sebesar 3.360 yang ini sewa kendaraan yang kita mengeluarkan yang berada di kredit. Jadi jika ini berada di kredit, jadi yang ini di debit kita kurangkan jadi sebesar 6.700. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli kita mendapatkan kas yaitu sebesar 1.350 yang berada di kas BNI. Jadi di sini bertambah jadi berada di debit dan ini sama-sama di debit jadi ditambahkan jadi 6.700 ditambah 1.350 menjadi 8.050. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli menerima pembayaran di muka. Jadi di sini kita pindahkan dari sini menerima pembayaran yang 3 Juli yang berada di debit karena menerima pembayaran. Jadi ini ditambahkan 8.000 ditambah 4.800 menjadi 12.850. Yang ketujuh, pada tanggal 3 Juli melunasi sisa hutang. Jadi ini kita melunasi sisa hutang dan berada kasnya berkurang. Jadi di sini berada di akun kas yang kita pindahkan dari sini. Kas berada di kredit. Jadi sebesar 250 jadi kita kurangkan 12.850 dikurang 250 menjadi 12.600. Yang ke-8 membeli bensin dan lain-lain. Ini kas kita berkurang karena membayar beban. Jadi di sini pada tanggal 4
kas yang kita keluarkan itu sebesar 300. Jadi di sini 2.600 ditambah 300 menjadi 12.000, dikurangkan jadi menjadi 12.300 karena ini berada di kredit, jadi kita kurangkan. Selanjutnya pada yang ke-9, membayar fotokopi dan brosur. Ini dari sini yang ke-9 membayar, yaitu beban iklan. Kas kita berkurang yang berada di kredit sebesar 180, jadi kita kurangkan dari 12.300 dikurang 180 menjadi 12.120. Selanjutnya pada yang ke-10 pada tanggal 11 Juli menyetor ke BNI, ini pendapatan, jadi kas kita bertambah karena mendapatkan pendapatan. Di sini kas bertambah sebesar 750. Jadi ini karena ini berada di debit, jadi kita tambahkan dari 12.120 menjadi 12.870. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli ada transaksi kas juga, yaitu membayar sewa alat fotografi. Jadi kas kita, karena ini membayar sewa, jadi kas kita berkurang. Di sini beban sewa sebesar 500 yang berada di kredit. Jadi kita kurangkan dari 12.870 dikurang 500 jadi 12.370. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli ini adalah beban gaji, jadi kas kita berkurang, yang kita pindahkan dari sini, kas kita berkurang sebesar 1.000 yang berada di kredit karena kas kita berkurang. Jadi di sini dari 12.370 dikurang 1.000 jadi 11.370 dikurang 1.000 ya. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli menerima pembayaran. Jadi ini menerima pendapatan. Karena pendapatan jadi kas kita bertambah sebesar 1.500 yang berada di debit. Jadi di sini karena ini berada di debit, jadi kita tambahkan saja dari 11.370 ditambah 1.500 menjadi 12.870. Selanjutnya pada tanggal 21 membayar biaya cetak foto atau beban cetak foto. Di sini karena yang kita pindahkan dari pada transaksi nomor 16 tanggal 21 kita pindahkan karena ini mengeluarkan uang dari kas, jadi berkurang, jadi berada di debit, di kredit 325. Jadi 12.870 dikurang 325 menjadi 12.545. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli membayar sewa pemasangan iklan. Ini termasuk beban iklan karena kita menggolongkan akun kas, jadi kas yang kita tulis itu berkurang sebesar 800 yang berada di kredit. Jadi di sini ini 12.545 ini kita kurangkan karena ini berada di kredit, dikurang 800 menjadi 11.745. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli menerima pendapatan. Karena menerima pendapatan kas kita bertambah. Menerima pendapatan kas kita bertambah sebesar 750 yang berada di debit. Jadi di sini tambahkan saja 11.745 ditambah 750 menjadi 12.495. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli membayar tagihan listrik dan telepon. Ini termasuk beban listrik, air, dan telepon. Jadi kas kita berkurang berada di kredit sebesar 560. Jadi ini kita kurangkan jadi dari 12.495 dikurangkan menjadi 560 menjadi 11.935. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli membeli bensin dan lain-lain. Ini kas kita berkurang juga sebesar 150. Jadi yang berada di kredit, jadi kita kurangkan saja dari 11.935 dikurang 150 menjadi 11.785.
Selanjutnya pada tanggal 30 Juli menerima pendapatan. Jadi menerima pendapatan kas kita bertambah berada di debit, kita pindahkan dari sini, yaitu pada tanggal 30 Juli ini yang kita uang yang terima sebesar 400 yang masuk ke kas, jadi kita tulis 400 di debit. Jadi 11.785 ditambah 400 jadi menjadi 12.185. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli itu membayar beban gaji. Jadi kas kita berkurang sebesar yang kita pindahkan dari sini beban gaji sebesar 1.000 yang berada di kredit. Jadi 12.185 dikurang 1.000 karena berada di kredit menjadi 11.185. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli ini pendapatan jasa indoor sebesar 2.800 yang berada di debit. Karena kas kita bertambah, jadi di sini ditulis 2.800 di debit, jadi di saldonya 11.185 ditambah 2.800 menjadi 13.985. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli beban cetak foto yang kita pindahkan di sini pada tanggal kas ini sebesar 900 pada di kredit, yaitu jadi dari 13.985 dikurang 900 karena pada di kredit menjadi 13.085. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 31 Juli juga pengambilan untuk pribadi atau prive, jadi kas kita berkurang sebesar 1.000 yang berada di kredit. Jadi di sini dikurangkan saja dari 13.085 dikurang 1.000 menjadi 12.085. Jadi di sini penggolongan kas sudah selesai. Selanjutnya yang kedua piutang usaha. Jadi akun-akun yang ada di transaksi yang piutang usaha akan berada di piutang usaha. Bismillah. Selanjutnya piutang usaha, yaitu pada tanggal 1 Juli kita menulis saldo pada bulan lalu yang ada piutang usahanya yang berada di debit sebesar 1.350. Kita di sini tulis saldo, langsung ke saldonya 1.350. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Juli yaitu kita menerima pendapatan dari piutang usaha karena sudah melunasi, jadi piutang usaha kita berkurang, yang menerima tagihan, jadi kas itu piutang usaha kita berkurang yang jadi tulis di kredit. Jadi di sini 1.350 dikurang 1.350 karena ini debit dan kredit jadi dikurangkan jadi kosong. Jadi selanjutnya pada tanggal 23 Juli menerima pendapatan tapi kita belum dibayar, jadi termasuk piutang usaha. Jadi piutang usaha kita bertambah, yaitu kita pindahkan akun yang berada dari tanggal 23 piutang usaha sebesar 1.750 yang berada di debit. Jadi kita tambahkan saldonya di debit karena ini sebelumnya kosong habis, jadi kita tambahkan jadi sebesar 1.750. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli menerima pendapatan tapi belum dibayar, jadi itu termasuk piutang usaha, yaitu sebesar 1.100 yang berada di debit karena ini piutang usaha kita bertambah. Jadi di sini ditulis 1.100 pada di debit dan di saldonya kita tambahkan dari 1.750 menjadi 2.850. Selanjutnya bagian perlengkapan. Pada saldo bulan sebelumnya itu di bagian perlengkapan ada saldo sebesar 170 yang berada di debit, jadi kita pindahkan di sini bagian saldo yang berada di debit sebesar 170. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Juli ya, di sini perlengkapan kita juga bertambah, yaitu sebesar 750. Jadi perlengkapan bertambah yang berada di debit ini kita tambahkan saja sebesar 750 jadi 920. Selanjutnya sewa kendaraan dibayar di muka. Saldo pada bulan sebelumnya itu tidak ada karena kita
pada bulan sebelumnya tidak ada membayar sewa kendaraan, jadi di sini saldo kita kosong dan kita baru membayar sewa kendaraan itu pada tanggal 1, yaitu pada transaksi yang ketiga sebesar 3.360 yang berada di debit ini. Jadi kita tambahkan saja sini sebelum kosong, jadi debit 3.360. Selanjutnya peralatan kantor. Peralatan kantor ini sebelumnya saldo kita belum ada karena tidak ada tidak ada kita bayar apa-apa tentang peralatan kantor. Jadi kini di saldo kita pada bulan lalu ini kosong. Dan ini baru tertulis pada tanggal 5 membeli peralatan kantor sebesar 5.000. Ini langsung 5.000, keluarnya berada di debit, jadi peralatan bertambah jadi berada di debit. Jadi di sini langsung ditulis 5.000 berada di debit di saldonya. Di sini akumulasi depresiasi peralatan kantor ini tidak ada di transaksi, namun ini akan kemungkinan besar akan berada di penyesuaian ataupun jurnal penutup. Jadi di sini saja akumulasi, dan saldo di bulan sebelumnya juga belum ada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya adalah utang usaha. Saldo pada bulan sebelumnya utang usaha kita mempunyai 250, utang usaha itu bertambah akan berada di kredit, jadi saldo pada bulan sebelumnya utang usaha 250. Dan pada tanggal 3 Juli kita melunasi hutang kita, dan hutang kita berkurang, jadi utang usaha kita berkurang yang berada di debit. Utang usaha berkurang berada di debit. Jadi di sini kita kurangkan 250 dikurangi 250, jadi di sini kreditnya kosong. Dan selanjutnya pada tanggal 5 Juli kita membeli perlengkapan tapi kita ngutang membeli kredit. Jadi yang di sini utang usaha kita bertambah ya sebesar 5.000. Utang usaha bertambah yang berada di kredit ini kita tambahkan saja kredit dan langsung disaldo karena yang sebelumnya ini kosong. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli utang usaha kita juga bertambah, yaitu sebesar 750 karena untuk membeli perlengkapan. Jadi di sini tulis 750 di kredit, ini jadi ditambahkan 5.750. Selanjutnya kita tidak mempunyai utang gaji. Dan selanjutnya lagi pendapatan diterima dibuka. Pendapatan diterima dibuka kita pada saldo bulan lalu juga kosong. Jadi di sini ditulis saldonya kosong. Dan pada tanggal 3 Juli kita baru mendapatkan pendapatan yang diterima di muka, yaitu pada tanggal 3 Juli sebesar 4.800 yang berada di kredit, karena pendapatan diterima di muka ini termasuk di benua utang usaha atau utang. Kan utang usaha bertambah berada di kredit. Selanjutnya beban yang harus dibayar kita belum ada. Saldo bulan sebelumnya juga belum ada. Selanjutnya modal pemilik perusahaan itu yaitu Yoyo. Ya, modal pada saldo bulan lalu yaitu ada sebesar 10.000 dan ditulis di kredit, dan saldo kita bertambah itu juga pada tanggal 1 Juli, yaitu Yoyo menambahkan modalnya yang berada di kredit sebesar 2.500. Jadi di sini ditulis ditambahkan jadi 12.500. Selanjutnya Pref Yoyo pada bulan lalu yaitu saldonya berada ada 300, dan Yoyo juga melakukan Prefnya pada bulan ini yaitu pada tanggal 31 Juli di akhir transaksi yaitu sebesar 1.000. Jadi ini ditambahkan saldo bulan lalu yang berada di debit dan juga saldo bulan ini. Transaksi bulan ini yaitu berada di debit juga sebesar 1.000. Jadi ini ditambahkan sebesar jadi 1.300. Selanjutnya pendapatan jasa indoor. Jadi pendapatan jasa indoor kita pada bulan lalu itu sebesar saldonya itu sebesar 850. Jadi ini kita pindahkan saja yang berada di kredit ini karena pendapatan bertambah ada di kredit. Dan selanjutnya pendapatan jasa indoor kita itu
pada tanggal 11 Juli menyetor ke BNI yaitu sebesar 750. Pada tanggal 11 Juli ini pendapatan jasa foto indoor yang berada di kredit ini kita pindahkan saja langsung ke di sini, yang karena kita menyetor ke BNI pendapatan indoor kita, jadi ditambahkan sebesar 11.600. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli juga menyetor ke BNI itu pendapatan jasa indoor yang kita pindahkan dari sini, yang transaksi pada transaksi ke-23 pada tanggal 31 Juli pendapatan jasa indoor kita berada di kredit yaitu sebesar 2.800, jadi kita tambahkan saja menjadi 4.400 yang berada di kredit. Selanjutnya pendapatan jasa outdoor. Selanjutnya pendapatan jasa outdoor. Saldo bulan lalu pendapatan jasa outdoor ini sebesar 4.850 yang berada di kredit. Jadi di sini ditulis 4.850. Saja pada tanggal 16 Juli kita mendapatkan pendapatan jasa outdoor sebesar 1.500 yang berada di kredit. Jadi kita pindahkan di sini 1.500 menjadi 6.350. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli kita menerima pendapatan jasa outdoor sebesar 2.500. Jadi kita pindahkan di sini yang berada di kredit tanggal 23. Jadi kita tambahkan jadi 8.850. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli ini pendapatan jasa outdoor juga yang kita pindahkan dari sini. Tanggal 31 Juli pendapatan jasa outdoor sebesar 1.500. Jadi kita tambahkan menjadi 10.350. Selanjutnya beban-beban ini, yang pertama ada beban cetak foto. Saldo bulan lalu beban cetak foto itu ada sebesar 1.340 yang kita pindahkan di sini menjadi barang yang berada di debit. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli kita juga membayar beban cetak foto yang kita pindahkan dari sini, beban cetak foto yang berada di debit sebesar 325. Jadi kita tambahkan menjadi 1.665. Selanjutnya pada tanggal 31 kita membayar cetak foto juga yang kita pindahkan di sini. Dari sini beban cetak foto sebesar 900 yang berada di debit, jadi kita tambahkan saja karena ini anggota debit, jadi 2.565. Selanjutnya beban sewa kantor. Beban sewa kantor pada bulan sebelumnya yaitu saldo bulan sebelumnya itu sebesar 1.000 yang berada di debit, dan kita membayar sewa kantor selanjutnya yang berada di bulan ini yaitu sebesar 1.600 yang kita dapatkan dari jurnal umum tanggal 1, membayar beban sewa kantor yang berada di debit, jadi kita tambahkan menjadi 2.600. Selanjutnya beban sewa alat fotografi. Jadi di sini saldo bulan sebelumnya kita beban sewa alat fotografi ini itu sebesar 800 yang kita dapat dari sini dan kita pindahkan di sini. Dan pada tanggal 13 Juli kita melakukan transaksi beban ini juga. Jadi kita pindahkan dari beban alat sewa fotografi yang berada di debit ini sebesar 500, jadi kita tambahkan menjadi 1.300. Banyak beda ini. Selanjutnya yaitu beban gaji. Saldo pada bulan sebelumnya untuk beban gaji ini sebesar 400 yang berada di debit. Jadi kita pindahkan ini ke sini, digolongkan ke saldo beban gaji sebesar 400 di debit. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli juga kita membayar beban gaji ini juga sebesar 1.000. Jadi kita tambahkan yang berada di debit ini yaitu sebesar 1.400, jadi kita tambahkan. Selanjutnya juga pada tanggal 31 Juli transaksi ini kita dapat dari sini juga beban gaji yaitu sebesar 1.000 juga.
kita pindahkan yang berada di debit ini, kita tambahkan jadi karena sama di debit jadi sebesar 2.400. Selanjutnya beban listrik, air dan telepon. Jadi saldo bulan lalu itu berada besarnya 350 yang berada di debit untuk beban ini. Jadi kita pindahkan di sini pada yang berada di debit. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli kita membayar beban air, listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon yang berada di debit sebesar 560. Jadi ini kita tambahkan jadi sebesar 910. Selanjutnya beban perlengkapan itu saldo pada bulan sebelumnya itu sebesar 180, tapi pada transaksi ini belum ada beban perlengkapan karena beban perlengkapan itu munculnya biasa itu di jurnal penyesuaian. Jadi di sini belum ditulis berapa besar beban perlengkapan yang kita sudah lakukan. Selanjutnya ada beban iklan. Beban iklan pada saldo bulan sebelumnya itu sebesar 750. Yang ini yang berada di debit, kita pindahkan dari sini. Jadi di sini ditulis 750 yang berada di debit. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli beban iklan juga bertambah sebesar 180.000 yang untuk membayar fotokopi iklan yaitu sebesar 180. Jadi ini ditambahkan menjadi 350, 930. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli juga kita dapat ini beban iklan juga, kita membayar pemasangan iklan sebesar 800 yang berada di debit. Jadi ini kita tambahkan sebesar 1.730. Selanjutnya yang terakhir beban kendaraan operasional. Karena sebelumnya kita belum ada menyewa kendaraan apapun. Jadi di sini beban kendaraan operasional kita kosong dan baru dilakukan beban operasional ini pada tanggal 4 Juli yaitu sebesar 160 yang berada di debit, dan juga pada tanggal 28 Juli yaitu sebesar 1.300 yang berada di debit. Jadi kita tambahkan saja 160 ditambah 130 menjadi 2.290. Selanjutnya beban depresiasi atau peralatan kantor, ini masih saldo kita masih kosong, dan juga saldo bulan lalu juga masih kosong, transaksi juga tidak ada. Selanjutnya beban lain-lainnya, saldo bulan lalu itu kosong juga, itu sebesar 150. Kita dapat dari sini beban lain-lain yang berada di debit 150, dan juga pada tanggal 4 Juli dan pada tanggal 4 Juli itu sebesar 140, dan tanggal 28 Juli juga sebesar 20. Jadi ini kita tambahkan dan mendapatkan hasil 310. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya menjelaskan tentang buku besar dari transaksi itu Studio Foto 100. Mohon maaf jika videonya saya cut karena terlalu panjang. Jadi di sini saya banyak cut. Maaf juga saya membacanya atau menjelaskan yang ini terbata-bata karena ini sudah 30 menit. Dan juga sekian, terima kasih. Nama saya Parman Arsetia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.